Romo, Suster, Bapak Ibu, OMK yang saya kasihi, dan anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore berkah dalam. Izinkan saya mewakili dari keluarga Bapak Thomas Erko Larantoro dengan Ibu Justina Nur Yudifah selaku orang tua dari Romo Filipus Bimo Perbowo MSF, mengucapkan selamat datang serta terima kasih untuk kehadirannya di Gereja Santo Paulus Sendang. Pada sore hari ini kita berkumpul untuk berdoa bersama dan bersyukur atas tahbisan Imam Romo Filipus Bimo Perbowo MSF dari tangan Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada hari Selasa Pahing tanggal 14 Juli tahun 2026. Sebelumnya, perkenankanlah saya membacakan biodata singkat dari Romo Filipus Bimo Perbowo MSF. Nama panggilan Bimo, biasanya kalau dulu saat bersama-sama dengan kami sekeluarga saya biasa memanggil Bimo gitu ya. Kemudian tempat tanggal lahir di Semarang tanggal 3 Agustus 1999, tepat pada hari ini juga diperingati ulang tahun Romo Bimo yang ke-27. Terlahir dari keluarga pasangan Bapak Thomas Erko Larantoro dengan Ibu Justina Nur Yudifah yang menikah pada tanggal 25 Mei 1995. Putra kedua dari dua bersaudara. Jadi Bimo ini merupakan putra kedua dari dua bersaudara, di mana dia mempunyai kakak perempuan yang bernama Stefani, duduk di depan ini, silahkan berdiri. Nah ini kakaknya, dulu saat kecil sering tukaran gitu ya. Alamat di perumahan di Java, Blok B8, RT 3, RW 5, Taman Telogomulyo, Semarang. Paroki dari Paroki Santo Paulus Sendang Guo. Romo Bimo dibaptis di Gereja Santo Yusuf Gedangan pada tanggal 2 April tahun 2000. Sakramen penguatan di Gereja Santo Yusuf Gedangan juga pada tanggal 25 Agustus 2012. Jenjang persiapan hidup membiara, postulat di Seminari Bertinianum Salatiga tahun 2017 sampai 2018, novisiat di Novisiat MSF Salatiga tahun 2018 sampai 2019. Jenjang hidup membiara, kaul pertama di Keluarga Kudus Banteng tanggal 12 Juli 2019, Lektor Akolit Keluarga Kudus Banteng tanggal 28 September 2023. Tahun orientasi pastoral di Santo Bonifacius Alasa Nias Utara, Juli tahun 2023 sampai dengan Juni tahun 2024. Kaul kekal di Keluarga Kudus Banteng tanggal 11 Juli 2025. Tahbisan diakon telah dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 26 Januari tahun 2026. Tahun diakonat di Biara Nasaret Skolastika MSF Januari 2026 sampai dengan Juni 2026. Tahbisan imam di Biara Nasaret Skolastika MSF pada tanggal 14 Juli tahun 2026. Semboyan hidup Weekend Live
in the world that we decide. Ayat kitab suci yang menjadi dasar dan penguatan dalam panggilan imamatnya yaitu terdapat di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, perayaan syukur Misa Perdana pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Filipus Bimo Perbowo MSF sebagai konselberan utama dan didampingi oleh Romo Erwin MSF dengan Romo Brian NSF, juga bersama dengan para Romo yang tengah hadir untuk mendukung perayaan ini. Sekarang marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut imam dan para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Silakan duduk. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Sejak sebelum saya berangkat tadi saya tuh sedikit gusar, sedikit deg-degan. Ditambah lagi ketika di sini melihat
para romo yang datang banyak mendukung dalam perayaan syukur ini, dan juga panjenengan semua yang datang tambah deg-degan. Tapi sungguh saya satukan rasa itu dengan rasa syukur. Saya sungguh bersyukur sore ini kita semua boleh berkumpul selain memenuhi undangan Bapak Erko dan Ibu Justina. Saya sungguh bersyukur panjenengan semua sudi rawuh untuk mensyukuri rahmat tabisan yang boleh saya terima. Saya merefleksikan bahwa rahmat imamat memang tidak mengubah kodrat manusia saya tetap menjadi manusia biasa, tetapi sungguh saya menjadi manusia yang sungguh-sungguh terberkati dan ambil bagian dalam kurban Kristus, in persona Christi. Dan semuanya itu terjadi karena pertama-tama kemurahan hati Tuhan dan juga doa dari panjenengan semua. Maka nanti juga saya akan bersharing bagaimana perjalanan hidup panggilan saya, dan semoga juga mengambil bagian dan kita dalam hidup panggilan masing-masing senantiasa bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka sebelum kita memasuki misteri yang menyelamatkan ini, saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas rahmat kasih setiamu dalam hidup kami. Teristimewa rahmat imamat suci yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Kami mohon, semoga Engkau tetap melindungi, menguatkan dan menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami masing-masing dan dalam ziarah imamat suci ini. Berkatilah dan lindungilah kami dari setiap kesesakan sepanjang jalan hidup kami. Jadikanlah kami pembawa damai, serta menjadi pewarta kasih-Mu dimanapun kami berada. Semuanya ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Hidup sesuai dengan Injil. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat.
dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami, adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Allahku,
tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan, hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sekali lagi selamat sore, berkah dalam.
Sebagai pengantar renungan ini, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk tepuk cinta. Mengurangi juga rasa grogi saya, tapi juga menghidupkan suasana. Dan ini sebelumnya sudah memang pernah saya praktekkan. Tepuk cinta itu begini. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semuanya cinta. Gitu nggih? Ya. Oke, mulai. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua asik. Romantis ya? Ya. Itulah yang menjadi landasan hidup panggilan saya dan tentu panjenengan semua. Ketika di situ ada cinta, pasti juga sukacita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para romo suster, saya ingin men-sharingkan bagaimana saya ditangkap oleh Tuhan dalam hidup panggilan ini. Tidak heroik, tetapi saya menyadari bahwa panggilan Tuhan selalu hidup dalam diri saya. Nah, sebenarnya sudah saya tuliskan waktu kalau panjenengan semua datang dalam tabisan saya. Saya itu memberikan judul begini, Pantura. Karena saya tinggal di Pantura. Pantura yang berarti pancaran tuntunan rahmat Allah yang tak kunjung pudar. Nah, waktu kecil saya tinggal di pantai utara, di Sayung tepatnya, dan saya merefleksikan bahwa Pantura bukan hanya realitas geografis, tetapi sungguh ruang kehidupan yang membentuk saya cara memandang diri, sesama, dan Tuhan. Kemudian saya akan menceritakan bagaimana kehidupan di Batako. Batako itu artinya batas kota. Kalau panjenengan ke mana ya? Demak, kan ada toh, selamat datang Demak Kota Wali. Lah, saya di bawahnya itu. Makanya masuk lagi di dalam di tahap 3. Nah, waktu kecil itu saya sudah akrab dengan hiruk pikuk jalan raya, deru mesin kendaraan, truk gede-gede, banjir rob, sehingga saya seperti ini toh. Karena ini produk rob. Nah, itu menjadi dinamika kehidupan saya. Kemudian kehidupan yang tidak selalu berjalan mulus tetapi senantiasa dijalani dan ditekuni. Saya ingat dulu itu saya dan teman-teman ketika SMP itu ketika hemat uang saku. Kan kalau misal dari Sayung ke Semarang itu 2 kali. Pulang dari Semarang ke Sayung 2 kali. Jadi Daihatsu Semarang Johar itu turun di Ngenuk, kemudian lanjut ke Bates itu dengan bis kecil. Nah, kalau dulu kami dan teman-teman itu menghemat uang, itu kami itu bonek. Bonek itu numpang itu loh, numpang yang box kosong itu loh. Pickup, nunut pickup. Pak nunut nggih. Nah, yang pertama naik itu adalah saya. Karena saya itu badannya besar toh, teman-teman memahami saya. Wis Bim naik sih. Saya naik dulu terus disorong pantat saya. Pusnya. Karena saya termasuk susah manjat itu. Nah, itu. Kemudian juga ya naik sepeda dari rumah ke Bates itu sekitar 2 kilo, ya itu enggak terlalu jauh. Kalau banjir rob, kendaraan itu harus ditaruh di depan, kemudian jalan kaki supaya juga kendaraan itu awet dalam tanda kutip meskipun tetap terkikis. Nah, itu menjadi dinamika pergulatan dulu yang mana justru membentuk saya perlahan untuk kemudian istilahnya berani fighting di dalam kehidupan. Saya berjumpa dengan banyak orang, pluralitas, bahkan di dalam lingkungan itu hanya saya dan saudara sepupu saya, Felix dan Cesar, dan semuanya itu orang-orang muslim. Dan itu menjadi perjumpaan yang menarik bagi saya, dan juga tetangga-tetangga ada yang Kristen, dan hanya beberapa saja. Dan itulah yang saya alami, dan ketika saya memaknai kembali Pantura, saya tidak hanya melihat secara geografis, tetapi Pantura artinya pancaran tuntunan rahmat Allah yang tak kunjung pudar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan saya itu mengenai keluarga sebagai eklesia domestika, artinya keluarga sebagai gereja kecil. Maka untuk membantu bahan permenungan saya ingin mengundang bapak ibu saya. Nah, sebagai lumayan lah bahan khotbah saya. Karena tadi bapak ibu saya itu dandan dari jam 1. Ganggu orang tidur memang. Oh enggak. Mari bapak ibu. Nah, sekarang bapak ibu cek. Bapak Ibu sudah saya berikan kisi-kisi semalam ya. Nah,
sekarang di hadapan para romo loh yo, di hadapan para romo macam-macam gitu. Dan di hadapan umat yang hadir di sini, saya berikan kurang yo. Saya berikan kisi-kisi semalam. Nanti miring-miring sakit kepala saya. Sini. Sini. Nah, Bapak Ibu, coba deh kalau saya tanya, nilai kehidupan apa atau nilai iman apa yang ditanamkan dari kecil kepada saya dan kakak saya hingga akhirnya terpisah dengan panggilan masing-masing. Nilai iman atau nilai kehidupan apa yang senantiasa ditanamkan sejak kecil? Silakan satu-satu, nanti menilai ya yang lain ya. Ayo, siapa sih ayo? Oh, Bapak sih yuk. Terima kasih Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini kalau tidak sudah menjadi Romo mesti sudah saya gamprat ini. Orang tua ya, orang tua dikasih kisi-kisi suruh belajar, habis ini suruh berdiri di sini suruh jawab. Ya kan? Wah, repot. Nah, kata Romo Andre kualat. Ayo. Tapi ini mau saya coba. Poin-poin. Yang saya tanamkan adalah doa. Berdoa. Saya menanamkan anak-anak saya. Nopo to Pak iki ngene wis kowe sembayang wae, ora usah dipikir sembayang. Masalah nanti gampang. Tuhan pasti memberikan jalan. Itu doa. Yang kedua adalah tenang saja. Pasti nanti bisa. Tenang saja, tidak usah panik. Itu kira-kira gitu. Ya, mantap. Poin-poin jelas ya. Ibu nanti poin-poin ya. Silakan. Tadi sama pertanyaannya sama. Poin-poin jelas, padat dan oke. Bebas ya. Ya. Kalau saya sama suami itu jurusannya beda arah timur dan barat. Oh, beda. Kalau Pak Erko sukanya doa. Kalau saya seringkali hanya wujud nyata. Kalau mau bisa ya harus berusaha dan berusaha, bukan hanya doa. Mungkin saya tipe orang yang mungkin kurang percaya pada berdoa tetapi tidak sekusuk bapaknya. Jadi mungkin memang jurusan kami beda. Saya bagian yang memberi pengajaran kepada anak, misalnya dalam belajar, kita jangan melihat waktu. Segala pekerjaan, segala tugas harus diselesaikan dengan tuntas. Jangan menunda. Dan kalau menunda itu akan berkelanjutan di kemudian hari. Sampai malam pun kadang saya kan sama di keluarga bahkan sampai jam 1, jam setengah 2 menyelesaikan pekerjaan saya. Dan itu hanya bisa saya lakukan, mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi anak-anak saya bahwa kita harus tekun belajar. Nah, bapaknya jurusan doa. Mungkin dengan usaha dan dengan berdoa. Oh, berarti jodoh ya sebenarnya. Sebenarnya jodoh berarti. Mbak, bener nggak? Yo bener lah yo. Ya bener. Oke, berarti bener, saya dan Mbak merasakan, berarti bener. Yang kedua, singkat aja ya. Kesan dan pesan. Kesan tuh ketika tabisan kemarin tuh pengalaman apa yang menurut Bapak Ibu itu menarik, atau piye kok anaknya dadi romo ki jane piye gitu. Terus yang kedua, pesan untuk saya. Nah, kan sebentar lagi kan saya sudah milik gereja nih. Nah, pesan monggo. Singkat padat jelas. Pesan saya hanya seperti kemarin pada waktu sambutan tabisan. Jadilah romo yang benar, tidak kawi-kawi. Oh iya. Ya toh? Romo yang benar. Romo yang benar itu kalau di pewayangan itu pilih tanding. Berani segalanya, benar, setia, taat, ikuti aturan mainnya. Nah, saya terkesan pada waktu tabisan itu, bagaimana ya, kesannya waktunya kok cepat, 9 tahun kok cepat, tiba-tiba sudah tabisan. Sungguh Tuhan itu baik, saya terkesan begitu. Kalau bahasa lamanya 9 tahun itu, 1 windu 1 tahun. Nah, kalau bilang 1 windu itu lama. Tapi kalau 9 tahun cepet ya jama. Tiba-tiba sudah tabisan. Itu kesannya. Ya, oke. Thank you. Ibu sekarang. Beda lagi. Ya, beda apa-apa. Memang harus beda. Kami beda. Kami justru saya di sini merasa betapa Tuhan menyayangi kami, keluarga kami. Pada dasarnya bahwa setiap orang punya panggilan hidup masing-masing. Mereka bisa berkarya dengan sebaik-baiknya dalam tugas dan pelayanan mereka. Dan puji Tuhan, anak kami dipercaya menjadi seorang imam.
Dan saya yakin bukan hanya imam saja yang berperan untuk menjadi berkat bagi gereja, tetapi juga Bapak Ibu semua, saudara-saudara kami yang telah begitu banyak mendukung sehingga anak kami menjadi romo juga bisa juga menjadi berkat bagi gereja. Dan terutama pada saat ini anak kami bukan hanya menjadi anak kami tetapi menjadi milik gereja. Dan saya hanya berpesan, jadilah menjadi romo yang mampu menjadi berkat bagi gerejanya. Bisa kita memberi contoh di sekitar kita. Dan kami bersyukur kami bertemu dengan Romo Erwin yang telah begitu banyak menjadi idola bagi kami semua umat, bahwa benar-benar seorang imam bukan hanya menjadi seorang imam tapi juga menjadi berkat bagi gereja. Terima kasih. Ya, sudah selesai kisi-kisi dan jawabannya. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu saya. Boleh kembali, boleh kembali. Ya, kalau tadi saya ringkas ya udah saya siapkan soalnya. Ibu itu mengajari jangan menunda. Kalau menunda itu bagaikan utang. Jadi harus dibayar dan harus dikejar-kejar. Kemudian barang ketok kok ora iso. Dari dulu tuh seperti barang ketok, barang kelihatan kok nggak bisa. Nah itu menjadi referen dari dulu. Maka tadi benar selalu diusahakan yang terbaik karena apa? Kelihatan dan selalu diupayakan dan bisa. Kalau Bapak itu kedisiplinan. Selain doa itu kedisiplinan, bangun pagi. Dulu tuh sempat males bangun pagi, itu Bapak itu hanya mengancam, kowe nerak tangi, kamu kalau nggak bangun tak gebyur kowe mbuh turu ning ndi ra arti. Itu yang paling saya ingat. Artinya dan setelah itu dari langsung bangun. Dan sebelum berangkat kerja itu kami meskipun libur nggak boleh bangun siang, harus bangun setidaknya makan dulu bersama, kemudian setelah itu mau tidur mau ngapain terserah, tapi setidaknya harus bangun pagi. Nah, itu yang menjadi saya menangkap bahwa keluarga sebagai gereja kecil saya sungguh dididik segi kemanusiaan dan juga segi rohani. Ketika rohani doa bersama selalu ditumbuhkan. Dan entah kenapa dari doa bersama itu saya seneng doa pribadi gitu ya. Kalau ditanya mengapa itu ya nggak tahu. Yang ada adalah cuman seneng dan belum sampai ke pemaknaan. Tapi dari situlah membawa saya bahwa ke depan saya ingin menjadi seorang pendoa. Kemudian yang kedua menjemput romo di stasi itu juga menjadi keterkesan sendiri bagi saya. Karena apa? Ya entah kenapa saya senang aja gitu ketika menjemput romo, kemudian salaman sama romo, dan itu kemudian berbuah dalam pelayanan ketika menjadi misioner. Jadi secara singkat begini, benih panggilan ditanam ketika di Banjardowo yang sekarang menjadi paroki, kemudian dirawat dan ditumbuhkan di Sendangguwo. Itu yang saya renungkan. Nah, seperti gereja ketika kita misa yang mengatakan ite misa est, pergilah kalian diutus, demikian juga sekarang Bapak Ibu saya, keluarga inti, keluarga besar juga demikian mengutus saya. Wis kono, lungono. Lungo untuk apa? Pergi untuk apa? Pergi untuk berbagi berkat. Nah, jadi ketika setelah berkat kita mendapatkan perutusan, demikian juga sekarang Bapak Ibu dan keluarga besar, keluarga inti juga mengutus saya untuk kemudian berbagi berkat kepada bagi banyak orang. Kemudian mengapa saya juga terpanggil untuk menjadi seorang imam? Ceritanya secara singkat bahwa dulu ketika Jumat pertama itu tuh saya disuruh diminta untuk mendoakan doa mohon panggilan yang seharusnya didoakan oleh romo. Dan kok ya kebetulan doa itu tuh ya saya juga doakan di dalam keseharian. Kalau ditanya kenapa ya saya tidak tahu alasannya, tapi sungguh menumbuhkan kerinduan bagi saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Maka doa itu berbuah kemudian dalam pelayanan gereja. Setelah itu mulai saya berdiscernment. Api panggilan itu selalu terungkap bahwa suatu saat nanti saya ingin menjadi seorang imam. Sejak kelas 4 SD. Kemudian saya bercita-cita untuk masuk ke seminari Mertoyudan. Ketika perjalanan ke Jogja kembali ke Semarang, saya melihat Mertoyudan itu sebagai sekolah impian saya nantinya. Kok ya masih diperbolehkan oleh orang tua saya. Entah kenapa ya Bapak Ibu, ya nggak tahu lah itu urusan mereka. Artinya memang saya belum diperbolehkan untuk masuk ke seminari Mertoyudan, dan saya sungguh bersyukur. Saya merefleksikan bahwa ya saya kiranya perlu matang terlebih dahulu untuk memutuskan suatu keputusan yang besar untuk dalam tanda kutip meninggalkan orang tua dan memberikan diri kepada gereja. Mungkin saya di Padang belum matang pada waktu itu. Tetapi kemudian saya dimatangkan
di oven, dibakar. Ketika berdiscernment dan puji Tuhan, ketika bulan Oktober 2013, kemudian saya masuk ke SMA Kolese Loyola yang dikelola oleh Romo-Romo Jesuit. Dan disitulah saya sungguh merasakan seminari justru bagi saya. Dan di SMA itu saya dituntut, kami yang KKL yang di sana juga pasti tahu, dituntut untuk aktif mengikuti kegiatan. Tidak hanya kegiatan-kegiatan saja, tetapi kadang kami nongkrong sampai malam, kadang ditunggui bapak itu di luar, kok nggak pulang-pulang anak ini. Kemudian kami mengikuti LONI itu Loyola Night, di mana kami itu belajar bersama ketika malam. Nah, singkat cerita, selama 3 tahun di SMA Kolese Loyola, saya habiskan waktu lebih banyak kebersamaan di sekolah daripada di rumah. Bukan berarti saya tidak betah di rumah gitu. Dan saya sungguh merasakan non scholae vitae decimus, yang berarti tidak hanya belajar untuk sekolah nilai akademis, melainkan mempersiapkan saya sebelum masuk seminari. Misalnya dengan pulang malam, seolah-olah itu membiasakan saya untuk lebih bisa mandiri dan bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu keperluan dengan bijaksana. Kemudian lepas dari kelekatan keluarga, kemudian kegiatan dan kepanitiaan di sekolah mengajak saya untuk berani berpartisipasi serta mengembangkan kreativitas. Tetapi kemudian Tuhan mengirimkan seorang malaikat gitu ya, menuntun saya dalam perjalanan ke Misionaris Sacra Familia. Jadi ketika saya kelas 11 itu saya ditawari untuk weekend panggilan. Perjalanan dari Semarang ke Salatiga itu menjadi perjalanan saya yang sangat menyenangkan. Entah kenapa, kalau ditanya itu ya entah kenapa gitu ya. Tapi sungguh membawa sukacita dan kedamaian ketika saya mengikuti weekend panggilan di Biara Bethlehem Salatiga. Dan kemudian saya jatuh cinta dengan MSF, kemudian secara singkat saya tertarik dalam hal kerasulan keluarga pada saat itu dan juga kerasulan misi. Karena waktu itu ditampilkan naik apa yang di Kalimantan tuh kapal kecil ketinting. Nah, ketinting itu. Nah, itu menjadi ketertarikan saya. Dan kemudian pengalaman yang paling menarik secara singkat, kemudian saya memasuki Bertinianum MSF Salatiga itu tahun 2017. Dan pengalaman yang menarik adalah ketika saya diutus di Tanah Nias. Dan ini menjadi suatu lompatan batu bagi saya. Saya nggak bisa lompat batu, yang bisa adalah nabrak batu. Nah, tapi sungguh lompatan batu kehidupan bagi saya, bahwa MSF tahu apa yang saya butuhkan untuk mengolah hidup. Sehingga saya dikirim ke Nias, dan bukan sebagai dalam tanda kutip, wah ke Nias sebagai apa gitu, enggak, tapi sebagai sebuah berkat untuk mengolah diri saya. Karena apa? Di sana sungguh di luar ekspektasi. Kemudian yang menarik adalah ketika ke stasi, jalan 3-4 jam, kemudian melewati lumpur, naik turun bukit, keluar masuk hutan, itu sungguh pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan bagi saya ketika berjumpa dengan umat. Kekuatan saya adalah kekuatan doa. Saya merefleksikan bahwa ternyata benih doa yang ditanamkan dulu dalam keluarga kemudian muncul kembali, dan itu menjadi pegangan saya. Dan kemudian dulu kerinduan untuk mengambil bagian dalam karya pewartaan dan juga muncul kembali. Maka di tengah godaan tantangan untuk menyerah, saya selalu mengingat bahwa ada tangan-tangan Tuhan yang senantiasa menyertai saya. Maka berhadapan dengan pergulatan saya selalu merefleksikan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kemudian saya merenungkan bahwa hidup tidak hanya untuk mati, tetapi hidup untuk dimaknai. Melalui hidup panggilan inilah dan melalui kongregasi MSF, saya ingin menginkorporasikan diri dan juga ambil bagian dalam pewartaan Injil Gereja. Apa maksud keberadaan saya di dunia ini yang sungguh mewarnai saya? Maka sungguh saya bersyukur boleh bergabung sebagai anggota para misionaris keluarga kudus, dan melalui formatio kurang lebih 9 tahun, saya merasakan pembentukan diri Allah, memformat landasan dasar dari gereja, dan kemudian kasih itulah yang menjadi bekal bagi saya untuk mewartakan Injil dimanapun saya berada. Dan saya sungguh bersyukur pantura, pancaran tuntunan rahmat Allah sungguh saya alami bersama para konfrater, juga teman-teman seperjuangan dulu. Kemudian saya berjuang untuk menanggapi panggilan Tuhan. Nah, semoga ini juga menjadi awal. Saya memohon doa dari para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ini merupakan awal dari petualangan saya yang sesungguhnya.
Menjadi seorang romo bukan sebuah tujuan yang saya capai. Kalau sebuah tujuan, tanggal 14 kemarin saya juga tidak berdiri di sini, tapi sebagai sarana untuk membawa berkat kepada semakin banyak orang dan lebih besar kemuliaan Allah. Maka saya ingin mengajak kita saling mendoakan dalam hidup perjalanan masing-masing sehingga kita semakin berbuah dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sekarang selalu dan semua segala abad. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa telah mengutus Yesus Kristus Putranya untuk menjadi hamba dan juru selamat kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu hidup dengan jiwa sebagai seorang hamba demi keselamatan kita dan sesama. Bagi para pemimpin gereja, semoga Sri Paus, para uskup dan para imam dianugerahi kebijaksanaan dan kesabaran dalam memimpin umat Allah dan senantiasa tekun berdoa serta sanggup untuk bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para formator yang telah membina para calon imam MSF, ya Bapa sumber kebijaksanaan, Engkaulah satu-satunya sumber kebijaksanaan hidup. Kami bersyukur Engkau telah mengutus para formator untuk membantu tumbuh kembang para formandi. Kami mohon berikanlah mereka kesehatan, sukacita dalam pelayanan, dan kebijaksanaan dalam membimbing para calon misionaris keluarga kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma persembahan untuk calon imam MSF, ya Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang nyata melalui para penderma persembahan untuk para calon imam MSF. Kami mohon anugerahkanlah mereka rezeki yang cukup, kesehatan, sukacita, dan semangat dalam pelayanan, serta berkat yang melimpah dalam menjalani hidup ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pastoral MSF Provinsi Jawa, ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mempercayakan selama 100 tahun ini kepada kongregasi MSF untuk berkarya di tanah air kami Indonesia. Engkau telah menyediakan ladang bagi MSF untuk diolah, supaya menghasilkan buah yang berlimpah. Anugerahkanlah setiap anggota MSF hati yang terbuka bagi kehendak-Mu, sehingga mereka sungguh menjadi misionaris Bapa yang sejati, yang datang untuk melakukan kehendak-Mu. Semoga setiap anggota MSF senantiasa berusaha meneladani Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara istimewa kami berdoa bagi Romo Bimo yang telah Engkau tabiskan menjadi imam-Mu. Berkatilah ia dengan kesehatan, berkatilah ia dengan karya-karya yang baik, semangat untuk terus berkarya bagi gereja-Mu, dan menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk menjadi pelayan sepertinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa harapan dan permohonan kami kepadamu. Berkenanlah Engkau mendengarkan dan mengindahkannya. Karena ini semua kami haturkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Semesta alam sebagai kemurahan-Mu kami menerima roh yang kami persembahkan kepadamu, hasil Bersemakan cinta padamu, oh Tuhan, bunga kasih Pujilah Tuhan karunia. Allah semesta alam sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Di jalan yang panjang, Kau pimpin langkahku, Kau bawa
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sumber kekuatan dan pelindung umat manusia, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat teristimewa rahmat panggilan yang telah kau anugerahkan kepada kami. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan karya serta pelayanan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu bersama roti dan anggur di atas altar suci ini yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaan-Mu, bahkan sampai sekarang pun Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah kami. Dengan tangan kuat dan lengan terentang, Engkau telah menuntun umat-Mu Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja-Mu yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya lewat lorong-lorong fana menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus menyanyikan madah kemuliaan-Mu dengan tiada henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih,
Sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon, semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu yang sedang berziarah melalui jalan-Mu dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami, para konfrater kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, bersama Venerabilis Johannes Bertie, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, Bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berbagi damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tangan imanmu, kuduskanlah ya Bapa. Persembahan kami, roti anggur, tanda syukur kami. Dengan tangan imanmu yang kudus dan mulia, ubahlah menjadi tubuh dan darah Kristus. Persatukanlah kami dengan kurban Kristus putramu, yang serahkan tubuh darahnya demi keselamatan kami. Perbaruilah kami agar hidup suci bagimu, melayani sesama, mengabdi di Kau ya Tuhan. Dengan tangan imanmu, kuduskanlah ya Bapa. Persembahan kami, roti anggur, tanda syukur kami. Dengan tangan imanmu yang kudus dan mulia, ubahlah menjadi tubuh dan darah Kristus. Persatukanlah kami dengan kurban Kristus putramu, yang serahkan tubuh darahnya demi keselamatan kami. Perbaruilah kami agar hidup suci bagimu, melayani sesama, mengabdi di Kau ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena pada perayaan Ekaristi Syukur Imam Baru ini, Engkau telah meneguhkan dan menguatkan jiwa raga kami, umat-Mu, dengan santapan sabda dan tubuh darah Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon, semoga olehnya kami semua dimampukan untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu kepada semua orang yang kami jumpai dan layani, dapat menolong dan menguatkan iman kami kepadamu sebagai sumber kekuatan dan penolong kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita doakan bersama doa beatifikasi Venerabilis Johannes Bertie. Bapa sumber segala rahmat, Engkau telah menganugerahkan kepada hamba-Mu, Venerabilis Johannes Bertie, dalam cara gemilang
karunia doa dan karya apostolik, agar nama putramu tersebar di antara para bangsa. Tambahkanlah jumlah panggilan religius dan misioner, dan semoga berkembang semangat keluarga kudus di antara keluarga-keluarga dan semua orang. Biarkanlah gerejamu memasukkannya dalam kelompok para kudus, agar teladan hidup dan ketekunan apostoliknya menuntun kami mencari hanya kemuliaan-Mu dan keselamatan saudara-saudari kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sesaat lagi perayaan Ekaristi Syukur Imam Baru akan berakhir. Sebelumnya, Imam Baru akan memberikan berkat imamatnya kepada keluarga inti. Kemudian dilanjutkan berkat imamatnya kepada Eyang Kakong dan Eyang Putri, beserta keluarga besar almarhum Mbah Sugiono dan Mbah Nursam. Setelah berkat ini akan dilanjutkan dengan sambutan dan pengumuman. Sambutan akan dimulai dari DPP MSF Provinsi Jawa atau yang mewakili, lalu dilanjutkan oleh sambutan Romo Paroki Santo Paulus Sendangguo, dan yang ketiga sambutan dari keluarga. Terima kasih, berkah dalam. Allah Bapa sumber kekuatan dan pelindung kami, di hadapanku telah hadir orang tuaku terkasih serta kakakku dan suaminya. Terima kasih untuk cintamu, melalui mereka yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik dan mengasihi aku. Mereka telah banyak berkorban dan berdoa untuk mengantar aku pada panggilan suci ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, pandanglah orang tuaku, Bapak Thomas R. Kaularantoro dan Ibu Justina Nuryudifah ini. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup. Semoga berkat-Mu selalu melimpah atas mereka. Di hadapanku hadir pula kakakku Stefani Erina dan iparku Henrikus Rendi Himawan. Berkatilah dan kuatkanlah mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka, serta berilah mereka rezeki dan kesejahteraan dalam hidup dari hari ke hari, terutama kehadiran buah hati di tengah-tengah mereka, sehingga oleh berkat dan pertolongan-Mu ya Bapa, mereka semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka ya Bapa, semoga uluran tanganku dan dengan perantaraan doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, mereka diberkati dengan segala berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pandanglah Eyang Putri, keluarga besar almarhum Mbah Sugiono dan Eyang Nursam, yang kini berada di hadapanku dengan caranya masing-masing telah mendukungku dalam menapaki panggilan suci-Mu ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, curahkanlah berkat-Mu atas Eyang Nikolaus Ahmad Nursam dan Eyang Sofia Asrofah. Berikanlah mereka sukacita dan dampingilah ketika kesepian, dan jadikanlah mereka pendoa yang baik di masa senja mereka ini. Bagi keluarga besarku, om, tante, bule, sepupu, keponakan, untuk kasih dan kebaikan mereka ya Tuhan,
Saya berdoa semoga mereka Kau anugerahi kebahagiaan, kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan, serta rahmat-rahmat yang mereka butuhkan dalam keluarga mereka masing-masing. Jadikanlah mereka pembawa sukacita dan kedamaian dalam masyarakat, lebih khusus dalam keluarga mereka. Maka dari itu ya Bapa, semoga uluran tanganku dan dengan perantaraan doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, mereka diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah pengumuman dan juga sambutan, kami mempersilahkan untuk menghadiri ramah tamah di gedung samping. Terima kasih. Para konfrater MSF, para romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Kami sangat berterima kasih atas hadiah di ulang tahun Paroki Santo Paulus Sendangguo yang ke-34 ini dihadiahi satu imam baru. Ikutan bangga. Jadi kami sebutannya ngunduh, ini sudah sambutan saya yang ketiga karena kemarin umat juga ikut bergembira. Persis pada hari ulang tahun di Sabtu itu ribuan orang juga sudah menyambut Romo Bimo dan bangga sekali karena dari lingkungan Linus itu ada umatnya yang menjadi Romo. Lingkungan Linus ya, betul ya Pak Erko? Ya. Pak Erko dan Ibu Justina ini pasti yang paling berbangga dan berbahagia beserta dengan seluruh keluarga. Kami juga, karena tahun ini cuma satu dan satu-satunya adalah Romo yang sangat pandai. Saya mendengar Romo Bimo ini beberapa kali mendapat nilai 4. Wah, jadi ini luar biasa, tepuk tangan lagi ya boleh. Sangat pandai. Dalam suatu pembicaraan singkat, Romo Bimo yang waktu dari Muntilan ke Semarang ini, Romo Bimo menyampaikan bahwa saya ini orang rumahan katanya gitu. Wah, harusnya orang gerejonan ya, nah orang rumahan agak bahaya gitu. Maksudnya itu dia senang belajar, maka nilainya baik-baik. Kami sangat bergembira, berbangga, dan semoga para konfrater, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, kita boleh berdoa bagi Romo Bimo. Dan saya masih berharap juga bukan hanya Romo Bimo yang hari ini ditabiskan menjadi imam, tapi di sini ini kebetulan ya, ini yang jadi misdinar ini, 4 diantaranya, 3 atau 4 ya, 4 diantaranya itu semua pengen jadi Romo kecuali yang perempuan. Sudah datang ke Salatiga dan sudah datang ke Mertoyudan juga. Silahkan berdiri yang mau jadi Romo. Iya, nah, coba berbaris di situ. Romo Bimo mau memberi berkat khusus supaya kamu nanti jadi Romo, silahkan. Nah, mantap toh. Ya Tuhanku dan Allahku, Allah Bapa yang Maha Kasih, di hadapan saya telah hadir saudara-saudaraku yang ingin dengan hati yang terbuka menjadi pengikutmu secara khusus dalam hidup panggilan imamat nantinya.
kami mohon berkatilah saudara-saudaraku ini, para misdinar. Semoga mereka senantiasa Engkau dampingi, terutama dalam hidup perjalanan imannya, sehingga mereka dengan setia dan tekun menjawab panggilan-Mu, dan nantinya bersama-sama kami melayani umat yang telah Kau percayakan kepada gereja. Maka berkat-Mu turun atas saudara-saudaraku ini ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Bimo dan terima kasih kepada calon seminaris ini. Ya, begitu saja, terima kasih dan kita semua bergembira. Saya minta tepuk tangan untuk Romo Bimo dan keluarganya. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Pergi ke kebun memetik melati. Bunga disirami tumbuh bersemi. Selamat datang sepenuh hati di misa perdana yang suci ini. Yang terhormat Romo Paroki Sendangguwo, Romo Erwin beserta Romo yang lain, yang terhormat para Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu sekalian, OMK. Pada malam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di dalam misa perdana Romo Filipus Bimo Perbowo. Sungguh bersyukur karena acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semuanya ini karena dukungan daripada saudara-saudara sekalian. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki yang sungguh mendukung mulai proses panggilan sampai tabisan. Juga para Romo yang datang dari Pantura. Pantura jangan kecil hati, tadi sudah disebutkan oleh Romo Bimo. Pantura itu menjadi suatu kekuatan untuk bisa memanggil anak-anak untuk menjadi imam. Juga yang berasal dari pantai selatan, ada nih dari pantai selatan, Jogja, ya. Juga dari pantai tengah, ada enggak yang dari tengah? Gubuk, Purwodadi. Terima kasih pula kepada KUR yang telah menyemarakan misa pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan KUR OMK. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Virgin yang telah juga mendukung di dalam acara ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Akhirnya, mungkin banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sebelum ditutup, kami mohon sebentar, karena hari ini Romo Bimo berulang tahun, maka perkenankan untuk potong kue sebentar. Ya, terima kasih. Monggo.
Para konfrater, mari kita bergembira, kita foto di sini bersama dengan Romo Bimo pas ulang tahunnya. Silahkan para Romo dulu. Monggo Romo. Hah? Para Romo, Bapak Ibu, Suster, Bruder, saya mengucapkan terima kasih banyak yang tak terbatas. Ikan hiu makan pepaya. Sarang hiu semuanya. Ya, terima kasih tadi sudah disampaikan, terutama juga para konfrater dan juga Romo Bambang Jesuit yang sungguh mau hadir untuk mendukung para konfrater dari jauh-jauh, Pati, Kudus, Jepara, Atmo, Sendangguwo, Sekro, Provinsialat, Kleco, Purwosari, Binas, saudara-saudara seperjuangan, para frater, bruder juga, kemudian Salatiga dan juga Romo Jajak dari Jerman. Terima kasih untuk kedatangannya. Dan tidak bisa menyebutkan satu-satu, sekarang marilah kita berdiri memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga turunlah berlimpah-limpah berkah dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pergilah wartakanlah Injil dengan sukacita. Syukur kepada Allah.